Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa alin wa sahbin ajma'in. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqam ruhi Jibril al-matin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal anbiya'i wal mursalin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqash syuhada'i wal mujahidin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal khulafa'i war rasyidin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal ulama'i wal amilin.
Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal awliya'i wal mukhlisin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqas su'ada'i wal faizin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal atqiya'i was solihin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal budala'i wal qanitin. Allahumma hadina tariqal mustaqim tariqal asfiya'i wal zakirin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqi ajma'in sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu al-khamisa asyara. Al-babu utawi bab al-khamisa asyara kang kaping 15.
fi fadilatis sunani iku ing dalem nerangake fadilahe pira-pira sunnah. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyrata rak'atan tatawwu'an banallahu lahu baitan fil jannah. Man utawi sapa wonge shalla iku lamun salat sapa man fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan sewengi. Salat isnatai asyrata kelawan rolas rakaatan apane rakaate tatawuan kelawan gawe kesunahan. Bana mongko ngadekake bana mongko mbangun Allahu sapa Gusti Allah lahu marang man baitan ing omah fil jannati ing dalem swarga. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-'asri dakhalal jannah. Man utawi sapa wonge shalla iku lamun salat sapa man qablal fajri ing dalem sadurunge fajar, sadurunge subuh, rakaataini kelawan rong rakaat, wa qabla dhuhri lan ing dalem sadurunge salat zuhur arba'an kelawan patang rakaat, wa ba'daha lan sause salat zuhur arba'an kelawan patang rakaat, wa arba'an lan patang rakaat qabla al-'asri sadurunge salat asar. Dakhala mongko mlebu sapa man al jannata ing swarga. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismaila. Man utawi sapa wonge shalla iku lamun salat sapa man qabla dhuhri ing dalem sadurunge salat zuhur arba'an kelawan patang rakaat kana mongko ana sapa man ka'adli raqabatin iku kaya bandingane budak pemerdekan, kaya bandingane budak pemerdekan mimbani Ismaila saking tedak turune mimbani Ismaila saking tedak turune
Nabi Ismail. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu Allahu illallah, la yarahu illallahu wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nar. Man utawi sapa wonge shalla iku lamun salat sapa man rak'ataini kelawan rong rakaat fi khala'in ing dalem persepen, ing dalem nggon sepi, layaro kang ora ningali hu ing man illallahu kejaba sapa Gusti Allah, wal malaikatu lan pira-pira malaikat kutiba mongko dicatet lahu kedue man bara'atun minan nari, bara'atun apa lebaran minan nari saking neraka. Waqala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli fi baitin mudlimin fi ruku'in tammin wa sujudin tammin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Man utawi sapa mamin abdin ora ana utawi kawula, mamin abdin ora ana utawi kawula yusolli kang salat sapa abd fi baitin ing dalem omah mudlimin kang peteng biruku'in kelawan ruku' tamin kang sampurna wa sujudin lan sujud tamin kang sampurna illa wajabat kejaba iku wajib lahu kedue man al jannatu apa suwarga bila hisabin kelawan tanpa hisab. Pun titik rumin. Alhasil ini menginjak bab yang ke-15, al-babu al-khamisa asyara fi fadilatis sunani. Bab yang ke-15 menerangkan tentang fadilah keistimewaan salat sunnah. Jadi ini bab nanti akan menerangkan tentang istimewanya salat sunnah. Sebagaimana kita ketahui bahwa salat wajib itu adalah modal, ya. Salat wajib itu modal kita, ya, modal yang diberikan Allah kepada kita. Lah, untuk mendapatkan ribah atau bati atau laba untung, tentunya kita mesti melakukan amalan-amalan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah adalah labanya. Mula nek wonten tiyang kok fardhu tok nglakonane ibarat dagang ora entuk badi. Buk nggih. Lah nek ora gelem salat fardhu dan sunnah wis bangkrut, mbahne bangkrut nggih.
Lan ana wong salat sunah tok ora salat fardu, bagaimana mungkin ora modal kok arep golek hadi kan ngoten nggih. Mula salat sunah tok tidak ada nilainya kalau dia meninggalkan salat fardu. Nah, salat sunnah ini dilakukan baik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun para ulama, para aulia, orang-orang solih terdahulu. Karena sesuai hadis qudsi, Allah itu berfirman, tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang paling kucintai kecuali dengan ibadah fardu atau apa yang aku fardukan, aku wajibkan. Kemudian setelah itu hamba tadi mendekat kepadaku dengan melakukan sunnah-sunnah sampai sehingga aku mencintainya. Dan ke saat aku mencintainya, aku adalah pendengarannya, aku adalah penglihatannya, aku adalah tangan kakinya, saakhirnya. Artinya ibadah-ibadah sunnah itu menjadi syarat seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika seorang hamba ingin meraih cintanya Allah setelah melakukan fardu, tentunya melakukan salat sunnah, amalan sunnah. Maka tak heran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ibadah malam sampai hatta tawarromat qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak ya. Belum lagi para kekasih-kekasih Allah, orang-orang soleh dulu, ibadah sunnahnya luar biasa, seperti Sultanus Sufiyah Sayyidina Syekh Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Beliau adalah rajanya ahli sufi, ya, rajanya para sufi, itu Syekh Junaid Al-Baghdadi. Beliau pekerjaannya itu jual kain atau pedagang kain di pasar. Ya. Setiap hari buka. Lah di tokonya itu belakangnya beliau punya satu kamar, di mana ketika pergi ke pasar buka toko, kemudian diserahkan kepada pegawainya, lalu beliau di kamar tersebut sholat sunnah 400 rakaat ya. 400 rakaat lumutan pen-pen 400 rakaat. Nah itulah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk pengabdian kepada Allah, itu di samping sudah melakukan ibadah fardu, juga melakukan ibadah sunnah ya. Sehingga ada keterangan ketika besok di hari kiamat seseorang hamba dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihisab sholat fardunya, dihisab. Kalau sholat fardunya dihisab itu sudah beres, ya sudah beres, maka yang lain, amal-amalan lain dihisab ya. Tapi kalau sholat fardunya itu belum beres, masih ada kekurangan, kata Allah kepada malaikat, apakah ia punya ibadah-ibadah sunnah, apakah ia punya sholat-sholat sunnah? Kalau punya, itu sebagai penambal sholat fardunya. Maka ibadah sunnah 70 rakaat itu bisa menggantikan posisi 1 rakaat ibadah fardu. Okay. Berarti jenengan misalnya kok sholatnya
kurang sak rakaat, dihitung kurang sak rakaat. Berarti kan utang sak rakaat. Dilalah karang jenengan iku ahli sholat sunnah, lah maka sak rakaat tadi bisa diganti dengan 70 sholat nopo, sholat sunnah ya. Jadi fungsinya banyak sekali sholat sunnah. Makanya ten mriki dening muallif Syekh Jalaluddin As-Suyuti dimasukkan ke bab yang 15 tentang fadilahnya sunnah, fadilahnya sholat sunnah. Nah sekarang sholat sunnah apa saja yang akan dijelaskan. Ini hadis yang pertama, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyrata rak'atan tatawwuan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa sehari semalam sholat 12 rakaat sunnah, sholat sunnah 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan ia sebuah rumah di surga. Ya, iku jenengan nak kepengin nyelengi kapling omah ten swarga, iku tiap hari napa sholat sunnah 12 rakaat. Nah, sholat sunnah 12 rakaat ini apa saja? Samangke dipun terangaken ten kitab-kitab fikih. Sholat sunnah 12 rakaat ini nanti disebut sholat sunnah rawatib ya. Karena sholat sunnah itu cuma ada dua. Yang pertama sholat sunnah yang mengikuti atau sholat sunnah yang berdampingan dengan sholat fardu. Yang kedua sholat sunnah yang menyendiri, tidak mendampingi sholat fardu ya. Sholat sunnah yang mendampingi sholat fardu disebut rawatib. Nanti ada qobliyah, ada ba'diyah. Kalau sholat sunnah yang mandiri itu banyak, ada duha, tahajud, kemudian witir, kusuf, ya, sholat gerhana, dan lain-lain. Tahiyatul masjid itu sholat sunnah yang menyendiri. Ya. Lah hadis ini 12 rakaat ini ternyata adalah sholat sunnah yang berdampingan dengan sholat fardu. Maka disebut sholat apa? Rawatib ya, sholat rawatib. Lah sholat rawatib itu sakmangke diterangkan ada yang hukumnya itu sunnah muakkadah, kesunahannya sangat kuat. Yang kedua sunnah ghairu muakkadah, kesunahannya kurang kuat ya. Ada yang sunnahnya itu kuat, yang kedua sunnahnya kurang kuat. Lah apa saja ya, sholat sunnah rawatib yang hukumnya itu adalah sunnah muakkadah ya. Itu yang pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh atau disebut qobliyah subuh. Jenengan nak sholat qobliyah subuh niate pripun Bu? Pak, usolli sunnatas subhi qobliyatan rakaataini lillahi ta'ala, atau usolli sunnata qobliyatas subhi rakaataini lillahi ta'ala ya. Ini 2 rakaat sebelum subuh. Ya, dihitungi ya. Ini sholat sunnah rawatib yang kesunahannya muakkadah itu 10 rakaat. Ada 10 rakaat. Yang pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua wa raka'atani qabla dhuhri awil jum'ati. Yang kedua
2 rakaat sebelum zuhur atau sebelum Jum'ah, disebut qobliyah zuhur atau qobliyah Jum'ah. Niate usolli sunnata qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Nah, Jumat ya usolli sunnata qobliyatal Jum'ati rakaataini lillahi. Bengertos nggih Bu nggih? Wis nek ora ngerti ya Allahu Akbar atine niat ingsun salat 2 rakaat qobliyah. Padha mawon wis sing penting atine niate qobliyah subuh, qobliyah zuhur misalkan. Nanti jangan dilafadzkan nggih ngoten niku sholli sunnata qobliyata zuhri rakaataini lillahi ta'ala atau sholli sunnata zuhri qobliyatan rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala, pun padha mawon. Pun ya. Selanjutnya wa rakaatani ba'dahuma, 2 rakaat setelah zuhur atau setelah Jum'ah. Nah, 2 rakaat setelah zuhur atau setelah Jum'ah disebut ba'diyah zuhur atau ba'diyah napa Jum'ah. Sholli sunnata ba'diyah zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata ba'diyatal Jum'ati rakaataini lillahi ta'ala. Pinten wau? 6 nggih. Terus selanjutnya wa raka'atani ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib atau disebut ba'diyah maghrib. Usolli sunnata ba'diyatal maghribi rakaataini lillahi ta'ala. Pinten? 8 nggih. Terus yang 2 wa raka'atani ba'dal isya'i, 2 rakaat setelah isya atau disebut ba'diyah napa? Ba'diyah isya. Usolli sunnata ba'diyatal isya'i rakaataini lillahi ta'ala. Itu sedasa. Lah wangsul ten hadis niki Kanjeng Nabi nerangke 12 ya, 12. Lah 12 rakaat salat sunnah rawatib. Makanya kalau ulama-ulama fikih sakmangke 12 ini masuknya kategori sunnah ghairu muakkadah ya, kesunahannya ghairu muakkadah ya. Kesunahannya itu kurang kuat, kesunahannya ya sunnah tapi pahalanya itu agak sedikit daripada yang muakkadah. Nah di sini diterangkan oleh tadi hadis ini riwayat ya, hadis pertama ini riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Abu Dawud, Imam Nasai, Ibnu Majah dari Ummi Habibah. 12 rakaat ini yaitu arba'u rakaatin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Jadi sadurunge zuhur jenengan 2 rakaat qobliyah zuhur 2 rakaat salam, mangke tambahinah 2 rakaat salam, berarti pinten? 4 rakaat qobliyah zuhur. Terus 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Pinten berarti? 6 nggih. Selanjutnya wa raka'ataini qoblal asri, 2 rakaat qobliyah asar. 8 nggih. Terus wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. Terus 10 ya, kurang 2 wa raka'ataini qabla sholatil isya'i. Jadi mboten ba'da tapi qabla ya. 2 rakaat sebelum sholat isya ya. Ada yang mengatakan
memiliki 2 rakaat setelah isya, bukan 2 rakaat sebelum isya. Karena yang muakkadah kesunahannya kuat adalah ba'diyah isya. Ya. Nah, sebelum isya itu kurang kuat kesunahannya. Yang kuat kesunahannya itu ba'diyah isya pinten wau 2 rakaat. Genep pinten? 12 rakaat. Jadi wangsul malih barang siapa sholat sehari semalam 12 rakaat sunnah, maka Allah akan bangunkan ia satu rumah di surga. Pun diling-iling. Napa mawon mau? Diling-iling 12 rakaat. Hadis selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla al-fajri rak'ataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhalal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim ya. Barang siapa sholat sebelum fajar, sebelum subuh, sholat 2 rakaat, dan sebelum zuhur sholat 4 rakaat, dan setelah zuhur sholat 4 rakaat, dan 4 rakaat sebelum asar, maka ia akan masuk surga. Ia akan masuk surga. Ini berarti pinten? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah duhur 4. Pinten berarti? 6 ya. Terus ba'diyah duhur 4. Pinten? Sedasa. Wa arba'an qoblal asri 4 rakaat sebelum asar, berarti 14 ya. Monggo jenengan milih sing mlebu swarga 12 apa 14, bebas ya. Nah, kita hadis sing pertama kan 12. Nah, 12 rakaat sholat sunnah sehari semalam, ia punya rumah di surga ya. Jadi punya rumah di surga, dibangunkan sebuah rumah di surga. Lah, kalau 14 rakaat ini dakhalal jannah, ia akan masuk nopo? Masuk surga. Hadis selanjutnya pun nggih dititani. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla qabla dhuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Rawahu At-Tabrani atau At-Tabarani. Hadis riwayat Imam Tabrani. Barang siapa sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, maka ia seperti orang yang memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail. Ini hadis riwayat sinten? Imam At-Tabrani atau Imam At-Tabarani. Jadi siapa saja yang sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, ini samangke masuk ghairu muakkadah ya. Qobliyah zuhur 4 rakaat masuknya sunnah ghairu muakkadah. Karena yang muakkad itu qobliyah zuhur 2 rakaat itu yang muakkadah ya. Sunnahnya kuat. Yang 4 rakaat kesunahannya kurang kuat. Nabi bersabda, barang siapa
sholat 4 rakaat qobliyah zuhur, maka seperti bandingannya seperti orang yang memerdekakan satu budak dari anak turunnya Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Artinya ini pahalanya luar biasa besarnya ya. Jadi seperti memerdekakan seorang budak. Jadi budaknya itu dari keturunannya Nabi Ismail. Memerdekakan budak dari keturunan biasa saja, bukan keturunan Nabi Ismail, itu pahalanya luar biasa. Apalagi budak tadi dari keturunannya Nabi Ismail. Berarti ini pahala sholat qobliyah zuhur 4 rakaat seperti pahalanya memerdekakan seorang budak dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Hadis selanjutnya, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man shalla raka'ataini fi khala'in, man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallahu wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minan nari. Barang siapa hadis riwayat Ibnu Asakir ya, rawahu Ibnu Asakir. Barang siapa sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang sepi, yang mana tidak ada yang melihat kecuali Allah dan para malaikat, maka ditulis baginya bara'atun minan nari, bebas dari neraka ya, bebas dari neraka. Hadis riwayat Ibnu Asakir an Jabir, dari sahabat Jabir ya. Ini hadis maksudnya siapa saja yang sholat sunnah 2 rakaat. Ini sholat sunnah apa saja silakan bebas ya. Sholat sunnah 2 rakaat, mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat tahiyat masjid, sholat apa malih? Nak witir ganjil, dia mungi 2 rakaat kan, nak witir kan ganjil, mboten witir. Yang jelas saliyane witir. Bebas ya. Bi ayyi sholatin kanat, 2 rakaat ini sholat apa saja. Pokoknya sholat sunnah 2 rakaat. Lah sholat sunnah 2 rakaat itu fi khala'in, ay fi mahallin khalin minal adamiyin, di tempat yang sepi ya. Tempat sepi tadi yang mana yang melihat hanya Allah dan malaikat dan tentunya makhluk-makhluk yang gaib seperti jin ya. Intinya tempat sepi tadi dia tidak ada yang melihatnya, orang-orang atau orang-orang lain tidak ada yang melihat dia sholat ya. Jadi yang tidak melihat niku sinten? Menungso, orang lain. Kalau Allah melihat, malaikat melihat, mungkin jin juga melihat, itu tidak masalah, nggak dihitung ya. Jadi di tempat yang sepi, yang mana yang hanya melihat itu Allah, malaikat, dan makhluk gaib lainnya, jin mungkin ya. Jadi intinya tempat yang sepi dari manusia ya.
Lah di mana tempat yang sepi itu terserah, gua bisa, kamar bisa, asalkan jenengan kunci rano wonge, berarti kan tetap napa sepi dari manusia. Masjid ya pas jam 12 bengi rano wong kae kan sepi. Nggih. Ora ana wong weruh nggih. Oke, intinya di tempat-tempat yang sepi, yang tidak ada manusia lain, orang lain melihat ia sholat ya, tempat sepi. Ya. Nah ini fadilahnya kata Nabi, kutiba lahu baro'atun minan nari, dicatat baginya baro'atun minan nari. Ya, ia terbebas dari neraka ya, jadi bebas dari neraka. Nah ini maksudnya kenapa kok sholat 2 rakaat di tempat yang sepi, yang tidak ada orang lain yang melihat, kok bisa fadilahnya itu sebagai pembebasan dari neraka ya, karena di situ bisa jadi ya, karena di situ bisa jadi sebab sendiri tadi Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah meridhoinya ya. Artinya ngeten nggih, jadi orang kok ibadah sendirian, ibadah sholat tidak ada yang melihat, itu potensi riyaknya kan kecil ya, kecil. Jadi potensi riyak pamer itu kecil. Nah, kemungkinan besarnya itu potensinya ikhlas lillahi ta'ala. Nah, beda kalau dengan sholat yang dilihat orang banyak, ini kan 50-50 ya, kemungkinan ikhlas ya bisa, kemungkinan riyak juga bisa ya. Kan wonten kathah tiyangku salate bareng-bareng masjid. Ya kan macam-macam, wonten sing niate ikhlas, wonten sing niate pamer kan diarani sregep kan wonten nggih. Wong didelok wong. Jadi ketika dilihat orang maka potensinya itu 50%, 50%. Bisa 50% itu ikhlas, bisa saja 50%-nya itu tidak ikhlas. Tapi kalau sholat sunnahnya itu sendirian, tidak ada manusia yang lain yang melihatnya, maka peluang ikhlasnya itu besar. Walaupun tidak 100%, tapi besar lah, 90% lebih. Karena ada saja orang yang sholatnya sendiri, tidak ada yang melihat, riya itu juga ada. Ya, itu juga ada. Ya. Contoh misalkan orang itu kadang kan pengen membuktikan kalau dia itu nggak kalah sama yang lain. Ya. Contoh misalkan yang lain itu sregep ibadah, ya, sregep ibadah dilihatkan orang di masjid misalkan. Ada orang tadi ngomong, ibadah kok pamer-pamer ke, ibadah ini kayak aku nak ibadah ngumpet misalnya. Nonton iki wong semodel nonton. Ibadah kok pamer-pamer ke, ibadah ki kayak aku ngumpet jare. Nah, justru dia seperti itu tanda ndak ikhlas, ya. Tandanya orang ikhlas ya. Walaupun ternyata ibadahnya di tempat sepi diumpetke, tapi kok dibandingke dengan yang lain ya, dibandingke yang lain ya. Beda dengan ada seorang syekh ya, ada seorang syekh sinten kula lali asmane iki. Jadi seorang syekh tadi dia itu terkenal kalau rutinan tiap malamnya itu ibadah sholat qiyamul lail dan tidak pernah tidur, dan itu dikenal masyhur di kampungnya. Itu pada tahu semua masyarakat kalau Syekh tadi itu jago qiyamul lail ya, jago melek bengi
ibadah sholat sunnah qiyamul ya. Sehingga ketika kesana kemari sering dipuji-puji. Maka saya tadi itu justru merasa malu ya, merasa malu kalau dia itu satu malam saja tidak qiyamul lail ya, dia malu. Nah, dia malu. Karena apa? Prasangkaannya orang itu biar tidak salah ya. Orang-orang menganggapku itu seorang yang ahli qiyamul lail. Maka saya tadi mau tidur dia itu malu ya, dia itu malu sudah dianggap qiyamul lail kok malah tidur. Beda kalau panjenengan ya, misalnya keceluk ahli qiyamul lail ya, dipuji-puji senang tapi belum tentu qiyamul lail ya. Belum tentu dibuktikan dengan apa dia qiyamul lail. Nah, saya tadi enggak. Dia itu ketika sama satu malam pun dia itu tertidur, dia justru malu ya. Karena anggapan orang sudah kadung dia itu qiyamul lail. Maka agar anggapan orang itu tidak salah, dia membuktikan setiap malam itu ibadah qiyamul lail. Jadi itu tujuannya bukan karena manusia, karena dia malu kepada Allah. Aku dikenal ahli qiyamul lail kok malah turu ya. Malah turu. Dia merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu contoh nih, contoh. Jadi dia itu ibadah di tempat yang sepi karena apa? Lillahi ta'ala. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wis kadung dikenal seorang yang ahli ibadah qiyamul lail. Maka dia agar prasangkaannya orang itu tidak salah, dia tiap malam tidak pernah tidur qiyamul lail. Karena begini, kalau dia kok tiap malamnya tidur tidak qiyamul lail, orang-orang kan salah semua prasangkaannya, ya kan? Dia prasangkaannya orang dia ahli qiyamul lail, ternyata tidak. Prasangkaannya benar atau salah? Salah. Maka untuk biar prasangkaannya orang tidak salah, benar, dia itu qiyamul lail ya. Apapun yang terjadi, dia qiyamul lail. Bon wangsul malih. Jadi inilah faedah atau fadilah sholat di tempat yang sepi atau sholat yang tidak diketahui oleh orang lain, tidak dilihat oleh manusia lain. Itu ternyata fadilahnya, keistimewaannya itu baro'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Ya karena tadi orang-orang yang saat sendirian itu kok ibadah itu potensinya ikhlas lillahi ta'ala, dan ketika dia ikhlas maka Allah akan menyukainya, akan mencintainya, sehingga sebesar apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika mendapatkan ampunan Allah, kemudian Allah meridhoinya, lah Allah ridho kepada seorang hamba itu masuknya neraka atau surga? Surga ya. Mula ada istilah surga itu kata lain dari ridhonya Allah, neraka adalah kata lain dari murkanya Allah. Jadi orang yang diridhoi Allah dimasukkan surga, orang yang dimurkai Allah dimasukkan ke neraka. Lah berhubung orang yang sholat sunnah di tempat sepi tidak dilihat oleh orang lain, dia itu ikhlas lillahi ta'ala, ia mendapatkan ampunan dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia dicatat baro'atun minan nar ya, terbebas dari
neraka. Jadi misalkan seumbian ki wong tadi, orangnya tadi diseret-seret malaikat azab arep digawa ning neraka, iku ana daftare ning ngene pintu neraka. Ini tidak ada kenapa? Tidak ada daftar orang ini jangan-jangan salah masuk ke sini. Kan daftarnya ada semua ya. Jadi di depan di pintu neraka itu nanti ada daftar-daftar siapa saja yang masuk neraka. Nah, ketika di situ tidak tertulis, otomatis tidak dimasukkan ke neraka. Bara'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Bon. Hadis selanjutnya, wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin yusalli fi baitin mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabat lahul jannatu bila hisabin. Tidaklah seorang hamba yang sholat di rumah yang gelap dengan rukuk yang sempurna dan sujud yang sempurna, kecuali wajib baginya masuk surga tanpa dihisab. Masuk surga tanpa dihisab. Ya. Alhasil niki hadis menerangkan siapa saja seseorang hamba yang sholat di rumah yang gelap dengan rukuk yang sempurna dan sujud yang sempurna, maka wajib baginya masuk surga tanpa hisab, tanpa dituntut. Ini hampir sama nggih, artinya napa? Orang yang saat sendirian tidak ada orang lain yang melihat, ia sholat dengan sempurna, ya, dengan sempurna. Nyuwun sewu nggih. Banyak sekali orang itu sholatnya sempurna, sholatnya kelihatan khusyuk kalau dilihat orang nggih. Jadi nak sholat ning masjid weruh wong akeh, sujude suwene ra genah. Di khusuk-khusuke, rukuke disuwek-suwekke. Ya, salate didawak-dawakke. Karena dilihat apa? Dilihat orang lain ya. Lah berhubung salate ning omah, sing penting ewes-ewes salam nggih. Kathah napa kathah niki? Tidak sholat dilihat orang ten ngene masjid niki suwe disuwek-suwekke. Kalau ten omah sholat sendirian sholate kilat nggih, kilat. Kalau dilihat orang itu sholate 10 menit, kirang suwe mboten 10 menit. Nah, ning omah 2 menit nggih. Kathah. Nah, jadi artine napa? Artinya orang ini yang sholat di rumah sendirian ini, dia benar-benar nopo, benar-benar ikhlas lillahi ta'ala. Nyatane orang tadi rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, ia merasa bahwa ia merasakan bahwa ia sedang menghadap kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sholatnya itu khusyuk dan khusyuk ya. Berarti khusyuk. Sholatnya khusyuk. Maka pahalanya jelas ya. Opahnya pahalanya jelas, masuk surga bila hisabin, tanpa dihisab. Ya, tanpa dihisab. Benarnya ini sholat apapun yang penting sholatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, kemudian nanti
tidak akan dihisab ya. Beda dengan sholat yang kronone liya-liyane. Misalkan ada orang sholat krono di alam menungso. Nah kelak di hari hisab dino kiamat di yaumil hisab akan ditanya, kamu sholat kok gaya misalkan ya, kamu sholat kok panjang-panjangkan, kamu sholat rukuknya, sujudnya tok panjangkan gara-gara dilihat manusia. Itu tendensimu apa? Alasamu apa? Kan ditanya, diinterogasi kan? Diinterogasi. Ya. Jadi ibadah kula panjenengan, ibadah sholat kula panjenengan, wah iku ya rawan nggih. Tetap dihisab nggih, dihisab. Karena kronone macem-macem. Krono pujian menungso, krono napa? Pujian menungso, krono sumpek, krono daripada rasolat macam-macam nggih. Jadi krono nih. Jadi dihisab itu dihitung itu maksudnya apa? Akan ditanyakan ya, motivasi sholatnya itu akan ditanyakan. Jika sholatnya itu tidak lillahi ta'ala, maka hisabnya ya akan berat ya, akan ditanya. Nah, kalau ibadahnya, kalau sholatnya itu lillahi ta'ala, tidak dihisab ya, tidak dipertanyakan ya. Karena sudah jelas wong sholat itu lillahi ta'ala. Kalau sholat tadi sudah lillahi ta'ala, nggak akan ditanya lagi kan? Nggak akan ditanya. Ya mula kula panjenengan sholatnya sing sakliyane yang selain lillahi ta'ala, itu sak mangke ketika dihisab nggih macam-macam pertanyaannya. Kamu tuh sholat kok kepengennya surga itu kamu gimana misalkan ya? Kamu sholat kok biar dapat pahala, biar dapat surga, biar tidak masuk neraka. Kamu itu gimana? Kamu itu melecehkan atau menghina Allah ya? Berarti kamu itu kalau tidak ada pahala, tidak ada surga, tidak ada neraka, kamu nggak sholat ya? Wah ditanya macam-macam ya, ditanya macam-macam. Makanya siapa yang kepingin masuk surga tanpa hisab ya, bila hisabin diantaranya sini adalah sholatnya itu lillahi ta'ala. Otomatis kalau sholat lillahi ta'ala itu akan menikmati sholatnya. Orang nak menikmati niku biasane cepet nopo suwe. Jenengan contoh jenengan dahar iku jenengan menikmati kalih mboten cepet pundi dahare. Jenengan nak menikmati daharan iku mangan wae iso suwene ora genah nggih. Tapi nak jenengan mangane wis 2 menit selesai, jelas ora menikmati. Nak menikmati kan mesti dikunyah, kalau dirasake taste-nya bagaimana misalkan ya. Jadi itu menikmati. Jadi apapun kalau menikmati itu biasanya lama ya. Jangan menikmati nopo daharan ya mesti makannya itu lama ya. Jangan menikmati unjukan ya tentu unjuke sak gelas iki iso sak jam ya, sak seruput leren nikmati seruput ya. Glok-glok ya berarti mboten nikmati. Ya sama. Ketika orang niku salat kok dinikmati iku biasane dangu biasane lama nggih. Wong dinikmati kok nggih. Ketika dinikmati salatnya otomatis suwe napa sila. Nah niki sami nggih, terus niki orang yang salat di tempat sepi tidak dilihat oleh manusia lain, di rumah yang gelap tidak dilihat manusia yang lain, sholatnya dinikmati dengan rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, maka wajib baginya masuk surga bila hisabin dengan tanpa dihisab. Karena orang yang seperti ini menjadi walinya, kekasihnya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula nak berbicara tentang para kekasihnya Allah itu salatnya menikmati, apalagi seperti Kanjeng Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kanjeng Abdul Qadir Al-Jilani jenengan nak manakipan itu pas tekan fas'aluhu bi misalkan. Ini kan sebenarnya Kanjeng Syekh dawuh idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Ketika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah dengan lantaran aku. Nah, proses Kanjeng Syekh dawuh sebenarnya Kanjeng Syekh itu bar isya beliau itu ya bar isaan beliau niku salat sunnah suwi ngoten nggih, barang salat sunnah suwi terus Kanjeng Syekh niku nampak ada cahaya pelangi warna-warni menyelimutinya. Lalu Kanjeng Syekh itu terbang entah kemana kan, itu yang melihat tamunya itu kan ada tamu nginep menginceng atau apa ngawasi Kanjeng Syekh, diinceng nih Kanjeng Syekh. Ternyata Kanjeng Syekh seperti itu kan. Barang ngoten niku wis Kanjeng Syekh mabur, terus agak lama kembali lagi mabur ten pundi mboten ngertos niki. Bareng ngoten niku beliau Kanjeng Syekh niku kemudian sholat lagi, lalu sholat lagi beliau duduk muraqabah baca Quran sampai fajar. Kemudian malaikat pada datang salamun alaikum ya. Nah, setelah itu Kanjeng Syekh terus dawuh idza sa'altumullaha ta'ala fas'aluhu bi. Itu Kanjeng Abdul Qadir Al-Jilani. Itulah para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadahnya itu murni ikhlas karena Allah, ibadahnya itu benar-benar dinikmati. Karena orang yang sholat adalah saat orang tadi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula sholat niku sak mangke disebut napa? Disebut Mi'raj ya, jadi disebut Mi'raj. Nah, dengan peringatan Isra Mi'raj itu sholat kan Mi'rajil mukmin ya. Sholat itu adalah Mi'rajnya orang mukmin, naiknya orang mukmin untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Medianya napa? Medianya sholat. Bon nggih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lidawil huquqa alaina wa likafatil muslimina wal muslimat. Allahumma la tada' lana fi majlisina hadza damban illa ghafartah wa la aiban illa satarta wala hamman illa farajta wala makruban illa nafasta wala maridan illa syafaita wala dainan illa addaita wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hada jam'an malhudan marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan mahdiyan ma'suma wal rahmah wal mahabbah wal mawaddah wal ulfah wasyafaqah bainana wa bainal khalaiqi kullihim ajma'in. Nas'aluka ilahana an tarzuqana rizqan halalan wasi'an tayyiban. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika ya Allah min su'il khatimah. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut warzuqna 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.